Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoang Raini dari kelas IKMB Universitas Sriwijaya Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan materi kepemimpinan dari mata kuliah Kepemimpinan dan Berpikir Sistem dengan dosen pengampu Bapak Rudi Chandra SKM MKM. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bawakan pada hari ini ialah definisi, yang kedua fungsi dari pimpinan, yang ketiga gaya kepemimpinan, yang keempat metode kepemimpinan, yang kelima tugas dari pimpinan, dan yang terakhir unsur-unsur kepemimpinan. Yang pertama, definisi dari kepemimpinan. Apa sih definisi kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah proses mengarahkan orang dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan tugas dari para anggota. Jika kita membahas tentang kepemimpinan, pasti ada sebuah pertanyaan pimpinan dan manajer. Apa sih perbedaan dari pimpinan dan manajer itu? Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari pimpinan dan manajer itu sendiri. Yang pertama, pimpinan. Pimpinan adalah orang yang dapat menentukan secara benar apa yang harus dikerjakan, sedangkan manajer adalah orang yang dapat mengerjakan secara benar semua tugas dan tanggung jawab yang ditentukan. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu fungsi dari kepemimpinan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi administrasi, yaitu mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Dan yang kedua, fungsi sebagai top management, yaitu mengadakan planning, organizing, staffing, dan controlling, dan sebagainya. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, otokratis dengan menggunakan metode pendekatan kekuasaan. Yang kedua, memusatkan kekuasaan dan pengambilan keputusan, menata situasi kerja yang rumit dan berdasarkan atas ancaman dan hukuman. Gaya kepemimpinan yang kedua yaitu partisipatif, dengan pemusatan terhadap wewenang, keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak, keterlibatan dalam aktivitas organisasi, dan berbagi tanggung jawab terhadap bawahan. Gaya kepemimpinan yang ketiga yaitu demokrasi, dengan pengambilan keputusan yang kooperatif, pemimpin yang ramah dan dapat bekerja sama secara tim, dan mengutamakan mutu kerja. Gaya kepemimpinan yang terakhir yaitu kendali bebas, dengan memberikan kekuasaan penuh terhadap bawahan, struktur organisasi bersifat longgar, dan pemimpin bersifat pasif. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu metode kepemimpinan yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pemimpin yang efektif dengan visi yang jelas, yang artinya seseorang pemimpin tidak hanya dapat membangun atau menciptakan visi bagi organisasinya saja, tapi harus memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan visi tersebut ke dalam suatu rangkaian tindakan atau kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan visi itu. Dan yang kedua, pemimpin yang bersifat responsif, yang artinya dia harus selalu tanggap terhadap setiap persoalan, kebutuhan, harapan, dan impian dari mereka yang dipimpin. Dan yang terakhir itu pimpinan yang efektif dengan memiliki kemampuan untuk menginspirasi, mendorong, dan memampukan anak buah dalam menyusun perencanaan. Dan pokok pembahasan selanjutnya adalah unsur-unsur kepemimpinan. Yang pertama adalah pemimpin, pengikut, perilaku tertentu, dan kondisi tertentu. Dan yang terakhir, pokok pembahasan terakhir adalah tugas kepimpinan. Tugas pimpinan dibagi menjadi 5. Yang pertama, membuat keputusan. Kedua, mempertanggungjawabkan segala hal. Yang ketiga, pencapaian tujuan dan prioritas. Yang keempat, berpikir analitis dan konseptual. Dan yang terakhir, bekerja dengan orang lain. Segitu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.